saya Hilda Nopitasari dengan NIM 2003042777. Perkenalkan, saya Rini Faridayanti dengan NIM 2003042883. Perkenalkan, nama saya Tari Octavia, NIM 2304287. Saya Tia Evana Sagala dengan NIM 2003042899. Saya Rahmiati, NIM 2003042988. Human Resource Management atau MSDM merupakan serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. MSDM melibatkan berbagai aspek penting seperti perekrutan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, pemberian gaji dan insentif, serta pembuatan prosedur dan kebijakan perusahaan. Dalam MSDM meliputi aspek perekrutan, seleksi, penyediaan, pelatihan dan training, penilaian kerja, pemberian gaji dan insentif, serta kebijakan dalam pencapaian tujuan. Seperti 1. Perekrutan dan seleksi. Strategi MSDM dalam perekrutan dan seleksi bertujuan untuk menarik calon karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses ini melibatkan identifikasi sumber perekrutan yang efektif, penggunaan strategi pemasaran untuk peningkatan citra perusahaan, dan implementasi proses seleksi yang cermat untuk memilihkan kandidat terbaik. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Strategi SDM dalam pelatihan dan pengembangan berfokus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan, pelatihan, penyusunan program pelatihan yang efektif, dan pemberian kesempatan pengembangan untuk membantu karyawan mencapai potensi maksimal. Yang ketiga, penilaian kinerja. Strategi SDM dalam penilaian kinerja melibatkan penggunaan metode dan instrumen yang sesuai untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif. Hal ini memungkinkan mengidentifikasikan kekuatan dan area perbaikan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan pengembangan rencana pengembangan yang sesuai. Yang keempat, kompensasi dan manfaat. Kompensasi dan manfaat mencakup mengembangkan kebijakan dan praktik yang adil untuk memberikan imbalan yang memadai kepada karyawan. Ini termasuk penetapan struktur gaji yang kompetitif, pemberian insentif dan bonus yang mendorong kinerja tinggi, serta menyediakan manfaat seperti asuransi kesehatan, cuti atau liburan, dan juga program pensiun. Dan yang kelima, hubungan buruh atau hubungan tenaga kerja. Strategi SDM dalam hubungan tenaga kerja melibatkan pendekatan yang proaktif dalam membangun hubungan yang harmonis antara manajemen dan serikat pekerja atau wakil karyawan. Ini melibatkan komunikasi yang efektif, negosiasi yang adil, dan pemecahan masalah yang konstruktif untuk pencapaian kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Strategi SDM ini harus dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk menjadi perusahaan global yang sukses, ada beberapa pengetahuan yang harus dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama, manajer perusahaan global harus memiliki pengetahuan teknik manufaktur terbaru, strategi pesaing, dan peluang penelitian dan pengembangan atau lead bank. Perusahaan perlu memahami tren terkini dalam industri mereka, inovasi produk, dan teknologi yang relevan dengan pemahaman yang mendalam tentang produk dan layanan yang ditawarkan. Manajer dapat mengembangkan strategi yang kompetitif dan memposisikan perusahaan secara efektif di pasar global. Yang kedua ada fungsional.
Manajer perusahaan global harus memiliki keterampilan fungsional yang beragam, termasuk untuk akuntansi, logistik, pemasaran, manajemen manufaktur, dan sebagainya. Keterampilan ini membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, perencanaan strategis manajemen sumber daya, dan pengembangan hubungan dengan pelanggan dan juga mitra bisnis internasional. Yang ketiga, individual country market. Artinya, manajer perusahaan global harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pasar negara tertentu. Mereka harus memahami hukum dan peraturan yang berlaku, budaya lokal, preferensi dan keinginan pasar persaingan, dan sistem distribusi yang tepat. Penting untuk memahami bahwa setiap negara memiliki dinamika pasar yang unik dan pengetahuan tentang pasar negara individu membantu perusahaan untuk beroperasi secara efektif dan sukses di tingkat global. Yang keempat ada global strategi. Artinya, eksekutif perusahaan global harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan strategi global yang tepat, serta mengontrol dan mengkoordinasi setiap fungsi dan aktivitas perusahaan. Mereka harus memahami tantangan dan peluang yang terkait dengan ekspansi internasional, mengidentifikasi pasar yang menarik, dan mengembangkan strategi yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dengan memahami dan menguasai pengetahuan-pengetahuan ini, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya ada hubungan industrial. Hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia internasional atau MSDMI adalah proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan orang di dalam organisasi internasional atau global. MSDMI melibatkan manajemen sumber daya manusia secara mendunia. Tidak hanya manajemen sumber daya manusia mancanegara, tetapi juga bisa sampai lintas negara. Untuk beroperasi dengan berhasil, sebuah perusahaan global membutuhkan tim manajer yang secara kolektif memiliki keahlian dalam manajemen sumber daya manusia, seperti manajer produk, keterampilan fungsional, akuntansi, logistik, pemasaran, manajemen manufaktur, dan sebagainya. Dalam melaksanakan hubungan industrial, fungsi dari unsur tersebut yaitu ada fungsi pemerintah. Dalam melaksanakan hubungan industrial sebagaimana ketentuan pasal 102 ayat 1 yaitu menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang kedua ada fungsi pekerja dan serikat pekerja dalam melaksanakan hubungan industrial sebagaimana ketentuan pasal 102 ayat 2 yaitu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Selanjutnya, fungsi pengusaha dalam melaksanakan hubungan industrial sebagaimana ketentuan pasal 102 ayat 3 yaitu menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Dalam perkembangannya, hubungan industrial tidak hanya menekankan pada aspek pengaturan yang tertuang dalam undang-undang, ketenagakerjaan, dan berbagai peraturan lainnya, melainkan menggali aspek lain mengenai hubungan industrial. Hubungan industrial membahas hubungan individu, kelompok, dan organisasi. Hubungan industriasi erat kaitannya dengan lingkungan yaitu baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, khususnya pada aspek hubungan individu, kelompok, dan organisasi. Hubungan tenaga kerja adalah studi yang mencakup hubungan antara
pengusaha atau organisasi dengan pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah terkait masalah pekerjaan, ketenagakerjaan, dan pengaturan tenaga kerja. Karena kompleksnya hubungan tenaga kerja ini dikelola sebagai fungsi organisasi online yang terpisah dari manajemen SDM. Meskipun ada tumpang tindih antara kedua bidang tersebut, namun sebenarnya akhirnya terdapat perbedaan yang prinsipal. Hubungan tenaga kerja fokus pada aspek hubungan pekerja, pengusaha, serikat pekerja, dan perundingan bersama, sedangkan MSDM lebih luas mencakup manajemen SDM secara keseluruhan, termasuk pengolahan karyawan, kebijakan, dan strategi yang berhubungan dengan tenaga kerja. Hubungan tenaga kerja dapat berkembang dengan cara yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor sosial, hukum, ekonomi, dan politik yang ada di masing-masing negara. Beberapa negara mungkin memiliki pertumbuhan yang pesat dalam serikat pekerja dan kekuatan tenaga kerja, yang sementara lain mungkin mengalami penurunan atau perubahan dalam dinamika hubungan kerja. Perbedaan ini mungkin muncul karena perbedaan dalam kebijakan pemerintah, sistem hukum, ketenagakerjaan, keadaan ekonomi, dan budaya yang ada di negara tersebut. Kemudian, ada juga perundingan bersama, yaitu proses yang digunakan untuk mencapai kesepakatan antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja atau serikat buruh dalam hal upah, kondisi kerja, dan kebijakan ketenagakerjaan lainnya. Peran manajemen SDM dalam konteks hubungan kerja atau industri adalah untuk memahami dinamika hubungan tenaga kerja yang berlaku di berbagai negara, mengikuti peraturan hukum yang berlaku terkait hubungan tenaga kerja, dan mempertahankan dialog yang konstruktif dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Dalam konteks perundingan bersama ini, membantu membangun hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha di lingkungan kerja internasional, serta mempromosikan pengelolaan tenaga kerja yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Perusahaan multinasional cenderung menghindari untuk mengakui keberadaan serikat pekerja. Keanggotaan serikat pekerja di banyak negara maju telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena adanya internasionalisasi bisnis, sehingga perusahaan multinasional banyak yang memindahkan kegiatan produksinya dari negara maju ke negara berkembang, di mana tenaga kerja dan biaya produksi lainnya lebih rendah dengan regulasi yang jauh lebih mudah. Ketika berhadapan dengan perusahaan multinasional, serikat pekerja mungkin memiliki kepentingan nasional yang bertentangan. Saat suatu negara mengalami penurunan ekonomi, pengurus serikat pekerja dapat menempatkan kepentingan nasional, yaitu kepentingan konstituen mereka sendiri, sebelum adanya solidaritas pekerja internasional. Manajemen kinerja asing adalah proses yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengevaluasi dan terus meningkatkan kinerja anak perusahaan individu terhadap jelas menetapkan target dan tujuan perusahaan. Kinerja dapat dilihat sebagai kombinasi dari beberapa variabel seperti motivasi, kemampuan, kondisi kerja, kejelasan tujuan, dan peran dan harapan. Kemudian, adapun faktor dan hubungan yang mempengaruhi penilaian kinerja ekspatriat adalah yang pertama, paket kompensasi, yang kedua, sifat tugas yang terdiri dari tugas variabel dan peran ekspatriat, yang ketiga, dukungan dari kantor pusat, yang keempat, lingkungan di mana kinerja terjadi, dan yang terakhir, penyesuaian budaya individu dan anggota keluarga yang menyertainya. Selanjutnya, penilaian kinerja dalam SDM internasional. Suatu komponen krisis dalam pengembangan manajemen internasional adalah sistem penilaian kinerja yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan oleh manajemen SDM untuk mengukur kinerja individu dalam konteks pekerjaan internasional. Sistem penilaian kinerja memainkan suatu peran yang sangat penting dalam penugasan kerja individual.
secara pengembangan, dan keputusan pelatihan. Performance appraisal digunakan sebagai alat untuk memberikan umpan balik kepada individu tentang seberapa baik mereka melakukan pekerjaan mereka. Melalui penilaian kinerja, manajer dapat memberikan evaluasi terhadap pencapaian tujuan, kualitas kerja, kemampuan dan perilaku kerja karyawan dalam lingkungan internasional. Umpan balik ini membantu individu untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan kesempatan mengidentifikasi area perbaikannya. Penilaian kinerja juga digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang berkinerja baik. Manajer sumber daya manusia dapat menggunakan hasil penilaian untuk memberikan pengakuan insentif, promosi, atau penghargaan lainnya kepada individu yang mencapai atau melebihi standar kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan motivasi bagi karyawan untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, penilaian kinerja membantu mengidentifikasi area di mana tambahan pelatihan dan pengembangan mungkin diperlukan dalam konteks internasional. Karyawan mungkin perlu mengembangkan keterampilan bahasa pengetahuan tentang budaya dan pasar lokal atau keterampilan manajemen lintas budaya. Dengan mengevaluasi kinerja, manajer sumber daya manusia dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan tambahan merancang program pengembangan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Penilaian kinerja juga dapat membantu mengidentifikasi area di mana tugas mungkin diperlukan melalui penilaian kinerja. Manajemen sumber daya manusia dapat mengidentifikasi area di mana karyawan perlu mengadopsi peran baru, mengembangkan keahlian khusus, atau mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan di tingkat internasional. Penilaian kinerja atau performance appraisal juga disebut sebagai tinjauan kinerja, evaluasi kinerja, diskusi pengembangan atau karir. Penilaian karyawan adalah metode yang dengannya kinerja pekerjaan seorang karyawan didokumentasikan dan dievaluasikan. Yang pertama, penilaian biasanya disiapkan oleh atasan langsung karyawan. Yang kedua, prosedur ini biasanya mengharuskan penyediaan untuk mengisi formulir penilaian standar yang mengevaluasi individu pada beberapa dimensi yang berbeda. Dan yang terakhir, kemudian membahas hasil evaluasi dengan karyawan. Aspek penilaian kinerja expired juga relevan dengan penilaian non-expired, dan ini bersama dengan aspek yang membedakan antara dua kategori staf internasional. Kinerja individu melibatkan seperangkat keputusan tentang dimensi dan tingkat kriteria kinerja, definisi tugas dan peran, dan waktu dari aspek formal dan informal dari penilaian. Secara tradisional, ini terdiri dari proses formal penetapan tujuan, penilaian kinerja, dan umpan balik. Dari data proses ini sering digunakan untuk menentukan pembayaran dan promosi, serta persyaratan pelatihan dan pengembangan. Sasaran M&A mempengaruhi kumpulan tugas penting individu dengan sasaran pekerjaan dan standar mana yang ditetapkan dan diukur. Adapun penilaian kinerja karyawan perusahaan multinasional, yang pertama adalah kriteria kinerja. Kemampuan perusahaan global untuk mengukur kontribusi individu karyawan terhadap kinerja dan untuk menilai kontribusi agregat modal manusia untuk kemajuan strategis adalah topik yang kompleks dan tepat waktu dalam studi organisasi. Tujuan cenderung diterjemahkan ke dalam kriteria penilaian kinerja sehingga kekhususan dan masalah terukur adalah aspek penting. Dan kita perlu menyadari bahwa tujuan yang keras, lunak, dan kontekstual sering digunakan sebagai dasar untuk kriteria kinerja. Berikutnya yang kedua adalah formulir penilaian kinerja standar atau disesuaikan. Perusahaan domestik umumnya mendesain formulir penilaian kinerja untuk setiap kategori pekerjaan, terutama yang menggunakan pendekatan penilaian kinerja tradisional daripada manajemen kinerja. Standarisasi tersebut membantu pengumpulan data kinerja yang akurat di mana keputusan SDM dapat dibuat dan memungkinkan untuk perbandingan lintas karyawan. Pertanyaan yang sering diajukan, apakah bentuk-bentuk standar ini dapat
adaptasi ketika digunakan untuk menilai manajer internasional. Selanjutnya yang ketiga adalah frekuensi penilaian. Dalam prakteknya, penilaian formal umumnya dilakukan setiap tahun, dan ini tampaknya meluas ke sistem kinerja internasional. Meskipun literatur berorientasi domestik pada topik ini merekomendasikan kombinasi berkelanjutan dari penilaian kinerja formal dan informal dan umpan balik. Selanjutnya yang keempat adalah umpan balik kinerja. Aspek penting dari sistem manajemen kinerja yang efektif adalah penyediaan umpan balik yang tepat waktu dari proses penilaian. Salah satu masalah dengan penilaian tahunan adalah bahwa karyawan tidak menerima umpan balik yang sering dianggap penting untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya. Literatur kinerja juga menunjukkan bahwa umpan balik yang teratur adalah aspek penting dalam hal memenuhi target dan merevisi tujuan, serta membantu dalam motivasi upaya kerja.